Dari sebuah negeri kecil di Pulau Haruku, lahir seorang bangsawan yang menolak tahta. Ia memilih jalan berbahaya, memimpin rakyat, menantang penjajah, mengibarkan merah putih di tengah dentuman senjata. Dari Surabaya, Kalimantan, hingga Yogyakarta, namanya bergema, jago tua dari Rohomoni. Namun di tengah revolusi, peluru mengakhiri langkahnya. Ia jatuh dengan teriakan terakhir, "Merdeka!" Kini jejaknya hidup di jalan-jalan, monumen, dan ingatan bangsa. Tapi satu pertanyaan masih menggantung. Siapa sebenarnya A.M. Sangaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang A.M. Sangaji, jejak panjang pejuang dari Rohomoni. Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, tak sedikit tokoh yang memilih meninggalkan kenyamanan demi cita-cita kemerdekaan. Salah satunya adalah Abdul Muthalib Sangaji, bangsawan negeri Rohomoni, Uli Hatuhaha, Pulau Haruku, yang menolak tahta demi perjuangan. Perjalanannya membentang dari karir panitera di Landrat, keterlibatan di Sarekat Islam bersama Hos Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim, konsolidasi basis rakyat di Kalimantan Timur, hingga memimpin Laskar Hizbullah di Yogyakarta. Ia menempuh jalur berbahaya mengibarkan merah putih di tengah ancaman senjata, mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa. Namanya kini terpatri di jalan-jalan, monumen, dan lembaga pendidikan, warisan yang menjaga kisah jago tua dari Rohomoni tetap hidup dalam sejarah. Abdul Muthalib Sangaji, yang lebih dikenal sebagai A.M. Sangaji, lahir pada 3 Juni 1889 di negeri Rohomoni, Uli Hatuhaha, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki akar sejarah panjang dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Dari garis ayah, ia adalah putra Abdul Wahab Sangaji, Raja Negeri Rohomoni di Pulau Haruku. Negeri ini memiliki sejarah perlawanan penting melalui Perang Alaka, sebuah rangkaian perang melawan penjajah Eropa. Perang Alaka I dimulai sekitar tahun 1571, ketika masyarakat Uli Hatuhaha, yang mencakup negeri Hulaliu, Kabau, Kailolo, Pelau, dan Rohomoni, bangkit mempertahankan diri dari upaya penjajahan Portugis. Ketika Belanda kemudian menggantikan Portugis, perlawanan berlanjut dalam Perang Alaka II pada 1637 sampai 1638. Walau sejumlah sumber menyebutkan rentang waktu yang lebih panjang. Dari garis ibu, Siti Saat Patisahusiwa, merupakan putri Abdul Majid Patisahusiwa, Raja Negeri Sirisori Islam di Pulau Saparua. Garis keturunan ini terhubung hingga kepada Said Parintah, tokoh pejuang Sirisori yang turut berjuang bersama Thomas Matulesi dalam Perang Patimura, dan dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mengenang jasanya, nama Said Perintah diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Said Perintah Masohi di Kabupaten Maluku Tengah. Namanya juga tercatat di antara 30 pahlawan Maluku yang diabadikan pada prasasti di Monumen Patimura, Ambon. Melalui kedua garis keturunan ini, A.M. Sangaji mewarisi darah para pejuang Maluku, sebuah warisan yang tidak hanya berupa kehormatan adat, tetapi juga semangat perlawanan terhadap penindasan. Kamil Moni, cicit A.M. Sangaji, dalam testimoninya menyebut bahwa keluarga besar Sangaji sejak lama menanamkan kebanggaan atas leluhur mereka yang teguh membela tanah air, dan nilai inilah yang membentuk karakter perjuangan A.M. Sangaji di kemudian hari. Pernikahan Abdul Wahab Sangaji dan Siti Saat Patisahusiwa melahirkan 4 anak, Abdullah Sangaji, Abdul Muthalib Sangaji, Muhammad Jen Sangaji, dan Siti Nur Saat Sangaji. Latar belakang keluarga bangsawan dengan jejaring kekerabatan luas, baik di Pulau Haruku maupun di Pulau Saparua, memberikan A.M. Sangaji fondasi kokoh untuk tumbuh sebagai pemimpin. Sejak kecil,
ia dibentuk oleh nilai kepemimpinan adat, tanggung jawab sosial, dan kehormatan negeri. Bersamaan dengan itu, situasi Maluku pada akhir abad ke-19, yang menjadi pusat perdagangan rempah dan ajang perebutan pengaruh kolonial, membuka wawasannya mengenai posisi strategis tanah kelahirannya dalam percaturan Hindia Belanda. Latar belakang keluarga pejuang, nilai adat yang mengakar, dan kesadaran akan realitas kolonial inilah yang kelak mendorong A.M. Sangaji menempuh jalan pendidikan dan perjuangan di masa mudanya. Memasuki abad ke-20, pendidikan menjadi gerbang penting bagi anak-anak Maluku untuk menapaki jenjang kehidupan yang lebih luas, dan A.M. Sangaji tidak terkecuali. Dorongan keluarga, terutama kedua orang tuanya, agar ia memperoleh ilmu pengetahuan modern berpadu dengan tradisi religius yang kuat di rumah. Sejak kecil, ia telah dibekali pendidikan Islam, belajar membaca Al-Quran, memahami nilai-nilai akhlak, dan menghargai adat. Ketika cukup usia, ia bersekolah di HIS di Saparua. Selama masa sekolah ini, ia tinggal di rumah kakeknya, Abdul Majid Patisahusiwa, Raja Negeri Siri Sori Islam. Setiap hari, ia berjalan kaki menempuh jarak yang tidak dekat dari Siri Sori menuju sekolahnya, sebuah pengalaman yang membentuk kedisiplinannya. Setelah lulus HIS, ia melanjutkan pendidikan ke Mulo di Ambon. Pada masa itu, pendidikan Mulo hanya terbuka bagi kalangan tertentu. Mulo adalah sekolah menengah pada masa Hindia Belanda yang setara dengan SMP saat ini. Masa belajar berlangsung 3 tahun bagi lulusan ELS, sekolah dasar khusus bagi anak-anak Eropa atau pribumi elit. Namun, bagi siswa lulusan HIS seperti A.M. Sangaji, mereka harus melalui kelas persiapan selama 1 tahun untuk menyesuaikan kemampuan, terutama dalam bahasa Belanda yang digunakan penuh di Mulo. Setelah lulus kelas persiapan, barulah mereka menempuh pendidikan Mulo selama 3 tahun, sehingga total masa belajar mencapai 4 tahun. Mata pelajarannya mencakup bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, bahasa Melayu, bahasa Arab, aljabar, geometri, sejarah alam, sejarah, geografi, dan menggambar. Dengan kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial, lulusan Mulo umumnya siap bekerja di kantor-kantor pemerintahan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi seperti AMS, setingkat SMA saat ini dengan kurikulum Eropa. Pada masa belajar di HIS dan Mulo, Sangaji dikenal sebagai murid yang cerdas, kritis, dan berani. Syam Habib Moni dalam bukunya Menuju Indonesia Merdeka, mencatat kenangan masa kecilnya. Sangaji suka membuat gaduh di dalam kelas dengan teman-teman sekelasnya yang saat itu berdarah Belanda dan Cina. Kutipan ini, yang juga dikemukakan oleh Abu Reri, mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam tulisannya A.M. Sangaji, dalam catatan dan ingatan, menunjukkan bahwa perilaku gaduh tersebut bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan cerminan sikapnya yang enggan tunduk pada superioritas rasial yang terasa di sekolah kolonial. Murid-murid Eropa dan Tionghoa kerap diperlakukan istimewa, sementara murid Bumiputra sering dipandang inferior. Sikap kritis dan keberanian Sangaji di usia belia ini menjadi benih awal karakter perlawanan yang kelak ia tunjukkan dalam gerakan nasional. Sangaji sempat bercita-cita melanjutkan ke AMS, tetapi keinginannya ditolak kedua orang tuanya. Pada masa itu, AMS belum tersedia di Maluku dan hanya ada di Jawa, sementara keluarganya enggan melepasnya jauh dari rumah. Sebagai alternatif, ia memulai karir di dunia hukum dan administrasi kolonial. Pada 1909, ia bekerja sebagai panitera di Landrat Saparua, kemudian dipindahkan ke Landrat Ambon, dan selanjutnya ke kantor residen Ambon. Posisi ini memberinya pemahaman langsung mengenai birokrasi kolonial dan praktik peradilan Hindia Belanda, sekaligus membuka matanya terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat Bumiputra. Pengalaman ini menyiapkan dasar bagi langkah-langkah perjuangan yang lebih luas di masa depan.
Pengalaman belajar dan bekerja di masa muda membekali A.M. Sangaji dengan wawasan luas mengenai birokrasi kolonial, keadilan sosial, dan pentingnya pendidikan. Kesadaran ini mendorongnya mencari ruang perjuangan yang lebih luas di luar Maluku, agar ide-ide kebangkitan rakyat dapat direalisasikan. Kesempatan itu muncul ketika ia mengunjungi Kalimantan Timur, wilayah yang tengah berkembang secara ekonomi dan sosial, sekaligus menjadi arena kebangkitan Sarekat Islam dan aktivitas politik lokal. Disinilah Sangaji mulai menanam pengaruh, membentuk jejaring, dan merintis perjuangan yang kelak meninggalkan jejak penting dalam ranah pergerakan nasional. Pada 1917, Sangaji tiba di Tenggarong dan Samarinda, ketika kakaknya, Abdullah Sangaji, sedang menjabat sebagai komisi kontroler di Keresidenan Kutai Kertanegara. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani oleh adik bungsunya, Siti Nursaat Sangaji, yang banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Peran Siti Nursaat tidak berhenti di Kalimantan. Kelak ia juga turut mendampingi A.M. Sangaji dalam perjuangan di Tanah Jawa. Perempuan ini kemudian dikenal luas di Jakarta, khususnya ketika dipercaya memimpin organisasi wanita Aisyah pada dekade tahun 1960-an. Kedatangan Sangaji bertepatan dengan momentum penting bagi Sarekat Islam di Samarinda, yang telah mulai berakar sejak awal abad ke-20. Pada 14 November 1908, sejumlah pedagang pribumi, khususnya etnis Banjar, mendirikan Handel Matshapai Borneo Samarinda, HBS, sebuah perusahaan dagang yang menyaingi dominasi saudagar Tionghoa yang disokong Belanda. 5 tahun kemudian, pada 1913, sebagian anggota HBS yang bermukim di kawasan Pasar Pagi menggagas berdirinya Sarekat Islam Cabang Samarinda. Kehadiran Sangaji kemudian memperkuat peran Sarekat Islam di wilayah ini, memanfaatkan jaringan yang telah terbentuk sebelumnya untuk menyalurkan semangat kebangkitan nasional. Para pendiri cabang ini antara lain Ali Barak, Anang Matarib, Abdul Manaf, dan Yusuf Arif, di bawah kepemimpinan Muhammad Hasan. Rumah Hasan sering dijadikan tempat belajar anak-anak Samarinda melalui Madrasah Musyawaratut Talibin. Dari keluarga inilah lahir Abdul Muiz Hasan, tokoh Republikan yang kelak menjadi salah satu murid A.M. Sangaji. Perkembangan Sarekat Islam semakin kuat ketika Maraja Sayuti Lubis tiba pada 1914. Sebagai wartawan dan pimpinan teras Sarekat Islam, Lubis mendirikan Surat Kabar Persatuan, yang menjadi corong pergerakan rakyat. Meski kemudian ditangkap dan dipenjara Belanda karena tulisannya, kiprahnya meneguhkan posisi Sarekat Islam sebagai wadah kebangkitan nasional di Kalimantan Timur. Penahanan Lubis memang meninggalkan tantangan, tetapi semangat perjuangan Sarekat Islam tidak padam. Justru, organisasi ini menemukan energi baru dengan kedatangan A.M. Sangaji ke Tenggarong pada 1917. Kehadiran Sangaji memperkuat taji Sarekat Islam di Bumi Etam, membangun kedekatan dengan masyarakat Samarinda dan Tenggarong, serta tak kenal lelah menularkan semangat pergerakan nasional kepada kaum muda. Menurut Muhammad Sarip, pengamat sejarah lokal, dalam webinar Kalimantan Timur dalam Sejarah Kebangkitan Nasional, yang dipublikasikan di kaltim.kece.id, berjudul Kebangkitan Nasional di Kaltim dan Peran Besar Sarekat Islam Melawan Kolonialisme Belanda, kiprah Sangaji menjadi titik penting dalam dinamika pergerakan di wilayah ini. Meskipun hanya bermukim selama 2 tahun, pengalaman di Samarinda menjadi embrio perjuangan Sangaji. Ia membuka jalan bagi lahirnya kader-kader muda, sekaligus meletakkan fondasi penting saat kembali ke Kalimantan Timur pada dekade 1930-an. Masa ini memperluas wawasan kebangsaannya dan menumbuhkan gagasan keindonesiaan yang mulai berkembang di awal abad ke-20. Setelah 2 tahun di Kalimantan Timur, Sangaji kembali ke Maluku. Ia menyadari bahwa ruang geraknya di daerahnya terlalu terbatas untuk mendorong kebangkitan rakyat, karena iklim politik setempat belum mendukung gagasan-gagasan perubahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Menyadari perlunya arena perjuangan yang lebih luas, ia memutuskan hijrah ke pusat pergerakan nasional di Jawa. Pada 1919, atas inisiatif sendiri, Sangaji mengundurkan diri dari jabatannya dan pindah ke Surabaya, tetap bekerja sebagai panitera di Landrat Surabaya. Di kota ini, ia menetap di Gang Blauran nomor 4, kawasan yang menjadi pusat aktivitas pergerakan Bumi Putra,
sehingga secara alami membawanya semakin dekat dengan dinamika politik nasional. Di Surabaya, wawasannya berkembang pesat melalui bacaan utusan Hindia dan Fajar Asia, surat kabar yang menjadi corong Sarekat Islam. Pertemuan dengan tokoh-tokoh besar pergerakan nasional, seperti Hos Cokro Aminoto, dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, Haji Agus Salim, serta sejumlah pemimpin Sarekat Islam lainnya, menandai awal keterlibatan aktifnya dalam gerakan politik nasional yang kelak mengubah arah hidupnya secara permanen. Kedatangan A.M. Sangaji ke Surabaya pada 1919 membuka jalannya memasuki lingkaran pergerakan nasional. Ia hijrah dari Maluku atas keinginan sendiri, lalu bekerja sebagai panitera di Landrat Surabaya. Penampilannya langsung menarik perhatian orang banyak, selalu rapi dan berwibawa dengan peci di kepala, jas berdasi, tongkat di tangan, serta kumis baplang yang menambah kesan gagah. Haji Agus Salim, yang kala itu juga aktif di Surabaya, tak luput memperhatikan sosok ini. Setiap kali berpapasan di lingkungan pengadilan, Salim merasa penasaran. Siapakah lelaki berwajah tegas dengan penampilan berbeda ini? Rasa ingin tahunya semakin besar hingga ia bertanya langsung kepada beberapa polisi Belanda dan pegawai Landrat. Jawaban mereka singkat namun penuh bobot. Itu Tuan Sangaji, orang Maluku. Keterangan itu justru membuat Agus Salim semakin ingin mengenalnya. Suatu hari, ia sengaja menunggu hingga Sangaji selesai bekerja dan keluar dari gedung pengadilan dengan sepeda ontelnya. Disitulah keduanya bertegur sapa untuk pertama kali. Percakapan sederhana segera berkembang menjadi diskusi serius tentang kondisi bangsa di bawah kolonialisme Belanda. Pertemuan itu menjadi titik balik. Dari perkenalan di depan Landrat, lahirlah persahabatan erat yang kemudian membawa Agus Salim mengajak Sangaji ke rumah Hos Cokro Aminoto di kawasan Peneleh. Rumah Cokro di Gang Peneleh, Surabaya, sejak 1912 telah menjadi kos-kosan bagi para pelajar dan aktivis muda. Bung Karno pernah tinggal di sana saat menempuh pendidikan di HBS. Begitu pula tokoh-tokoh lain seperti Semaun, Musso, Alimin, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka. Rumah itu dikenal sebagai pusat pertemuan, diskusi, dan pertukaran gagasan kebangsaan. Di ruang sederhana itulah berbagai ide besar bertemu, nasionalisme, Islam, dan Marxisme, yang kelak membentuk jalannya sejarah Indonesia. Perjumpaan Sangaji dengan Cokro terasa istimewa, karena sejatinya mereka berasal dari generasi yang relatif sebaya. Cokro lahir pada 16 Agustus 1882, Agus Salim pada 8 Oktober 1884, sementara Sangaji pada 3 Juni 1889. Selisih usia mereka tidak lebih dari 7 tahun, sehingga bisa dikatakan satu angkatan dalam gelombang awal tokoh pergerakan modern. Kedekatan usia ini menjadikan hubungan mereka tidak bersifat hierarkis, melainkan setara sebagai sahabat seperjuangan yang saling menghormati. Kedekatan itu juga tercermin dalam panggilan sehari-hari. Cokro kerap menyebut Sangaji dengan sapaan akrab, Brur, yang berarti saudara. Bersamaan dengan kedekatan itu, Sangaji juga berperan sebagai mentor bagi generasi muda pergerakan. Pengaruhnya diakui banyak tokoh nasional, termasuk Muhammad Rum, Muhammad Natsir, dan Muhammad Sarjan, yang kelak tampil di panggung perjuangan bangsa. Dari titik inilah Sangaji berdiri sebagai figur penting dalam pergerakan Islam dan kebangsaan Indonesia, tokoh yang menghidupkan warisan generasi sebaya, sekaligus membentuk arah generasi penerus. Kesadaran akan posisinya sebagai pejuang kebangsaan makin diuji ketika keluarga memintanya pulang untuk memegang tampuk kekuasaan di kampung halaman. Kehidupan A.M. Sangaji tidak hanya ditandai oleh kiprahnya di medan pergerakan nasional,
tetapi juga oleh persimpangan jalan yang menuntutnya membuat keputusan besar bagi dirinya dan keluarganya. A.M. Sangaji berada pada sebuah persimpangan sejarah yang tidak mudah, antara pulang ke tanah kelahirannya untuk meneruskan tradisi kepemimpinan sebagai raja, atau tetap menapaki jalan berliku perjuangan rakyat dalam menentang kolonialisme. Pada tahun 1921, sebagaimana dicatat oleh Kamil Moni dalam artikelnya di lead.co.id, bertanggal 5 Juli 2021, berjudul Milenial Membaca A.M. Sangaji, terdapat kisah penting mengenai perjalanan Raja Abdul Wahab Sangaji dari Rohomoni, Maluku, menuju Surabaya. Saat itu, banyak orang Maluku telah berdagang hingga ke Surabaya, membawa komoditas lokal seperti pala dan cengkeh. Dari kampung mereka di negeri Rohomoni, mereka menuju negeri tetangga, negeri Kailolo, untuk menyewa pajiwakan, perahu layar kecil milik masyarakat Buton di Waiselan, Kairatu, Seram Barat. Pajiwakan inilah yang digunakan sang raja untuk menyeberang ke tanah Jawa. Kisah perjalanan ini juga diceritakan kembali oleh Kamil Moni dalam sebuah sesi podcast OMJ, bersama host Iben Silawane, yang disiarkan melalui kanal YouTube Gerakan Pemuda Ansor pada 3 Juni 2023. Setibanya di Surabaya, Raja Abdul Wahab Sangaji bertemu dengan putranya, A.M. Sangaji, dan menyampaikan pesan penting. Kelak jika beliau mangkat, A.M. Sangaji diminta pulang ke Rohomoni untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Mendengar permintaan itu, A.M. Sangaji terdiam sejenak, berpikir matang, lalu dengan penuh hormat namun tegas, menjawab bahwa jalan hidupnya telah dipilih. Lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada pulang menjadi raja. Namun, demi tidak mengecewakan ayahnya, A.M. Sangaji segera mengusulkan jalan tengah. Ia menyarankan agar tanggung jawab negeri diserahkan kepada kakaknya, Abdullah Sangaji, yang saat itu bertugas di Kalimantan Timur. Dengan nada menenangkan, ia berkata bahwa ayahnya tidak perlu khawatir, karena urusan itu akan ia yang atur. Benar saja, tak lama setelah ayahnya kembali ke Ambon, A.M. Sangaji menulis surat resmi kepada kakaknya. Dalam surat tersebut, ia meminta kakaknya pulang dan menerima jabatan raja. Keajaiban diplomasi A.M. Sangaji terlihat dari hasilnya. Kakaknya, yang saat itu sudah menempati posisi terhormat sebagai komisi kontroler di Tenggarong, Kutai Kartanegara, rela meninggalkan kenyamanan jabatannya dan pulang untuk menggantikan posisi ayah mereka. Peristiwa ini menunjukkan betapa sejak awal, Sangaji telah memiliki kemampuan diplomasi yang membuat orang lain, bahkan keluarganya sendiri, mengikuti keputusannya. Pada saat yang sama, A.M. Sangaji sendiri sudah tidak lagi menjabat sebagai panitera di Landrat Surabaya. Ia telah benar-benar melepaskan karir birokrasi, mengikatkan diri sepenuhnya pada perjuangan nasional. Menolak tahta berarti meneguhkan identitasnya sebagai pejuang republik, sebuah pilihan yang kelak akan mewarnai seluruh perjalanan hidupnya. Di balik sikap politiknya yang tegas, A.M. Sangaji juga mengekspresikan perlawanan melalui simbol sederhana, namun syarat makna, songkok atau peci. Menurut catatan Kamil Moni dalam tulisannya di lead.co.id, songkok atau peci yang selalu dikenakan Sangaji bukan hanya sekadar penutup kepala, tetapi juga identitas perlawanan terhadap penjajah. Uniknya, peci itu merupakan hasil jahitannya sendiri, terbuat dari kain tebal yang keras, dan bagian dalamnya dilapisi dua warna, merah dan putih. Peci itu pada akhirnya menjadi penanda integritas dan komitmennya, seorang putra mahkota yang rela menanggalkan keistimewaan, menolak segala kenyamanan dari rezim kolonial, dan memilih jalan terjal sebagai pemuda penggerak perubahan bangsa. Simbol kecil itu mempertegas pilihan besarnya, meninggalkan tahta demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Setelah mengambil keputusan penting untuk tidak menerima tawaran tahta di tanah kelahirannya, dan memilih jalan pengabdian kepada perjuangan bangsa, A.M. Sangaji meneguhkan langkahnya di ranah gerakan Islam modernis. Pada tahun 1921,
Muhammadiyah Cabang Surabaya resmi didirikan dengan kantor yang berlokasi di kawasan Sawahan, Kalimas Udik. Kehadiran Sangaji di struktur awal cabang ini menunjukkan betapa cepat ia menjadi bagian dari lingkaran penting organisasi. Sebelum cabang ini lahir, gagasan besar Muhammadiyah telah lebih dulu dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sejak 1911, ia memulai dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di ruang tamu rumahnya. Sebuah kamar sederhana berukuran 2,5 x 6 meter, dilengkapi 3 meja, 3 bangku panjang, dan sebuah papan tulis. Dengan hanya 9 murid pertama, seluruh kegiatan dibiayai secara mandiri tanpa bantuan eksternal. Dorongan dari murid-muridnya, termasuk para santri Quake School Jetis, melahirkan gagasan membentuk organisasi yang lebih terstruktur. Dari sinilah Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, kemudian diakui sebagai badan hukum melalui Besluit nomor 81 pada 22 Agustus 1914. Seiring berkembangnya gerakan, pada 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan pendirian cabang Muhammadiyah secara nasional, yang disetujui pada 2 September 1921. Salah satu cabang pertama yang terbentuk adalah di Surabaya, dengan kehadiran Kiai Haji Mas Mansur yang ditunjuk sebagai ketua cabang, dan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut sebagai Sapu Kawat Jawa Timur, sebuah ungkapan yang menggambarkan kemampuannya membereskan persoalan dari ujung ke ujung. Dalam catatan lain, pendirian resmi cabang ini juga disebut terjadi pada 17 April 1921, 9 tahun setelah organisasi induk berdiri. Struktur kepengurusan pertama Muhammadiyah Surabaya mencerminkan perpaduan tokoh agama, pedagang, dan kaum muda terpelajar. Catatan dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Timur menyebutkan bahwa kursi ketua dipegang oleh Kiai Haji Mas Mansur, dengan Wondowijoyo sebagai wakil ketua. Bagian sekretariat diisi oleh M. Bajuri, M. Wisatmo, dan R. Sudiro Atmodjo, sementara urusan keuangan dipercayakan kepada Haji Mustafa dan Haji Hamid. Dua posisi komisaris, yang berfungsi mengawasi sekaligus menjembatani organisasi dengan dinamika di lapangan, ditempati oleh Kartosubroto dan A.M. Sangaji. Kehadiran Sangaji sebagai komisaris menegaskan perannya dalam lingkaran inti Muhammadiyah Surabaya sejak awal berdirinya. Selain mereka, tokoh-tokoh seperti Haji Ashari Rawi, Haji Ali Ismail, dan Kiai Usman turut memperkuat basis gerakan. Meski begitu, catatan sejarah mengenai siapa yang secara resmi menjabat sebagai ketua pertama Muhammadiyah Cabang Surabaya tidaklah tunggal. Menurut Isnaini Ramadhani dalam skripsinya, dinamika politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur, terdapat perbedaan pandangan terkait posisi tersebut. Dr. Mahsun, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, berpendapat bahwa Kiai Haji Mas Mansur sesungguhnya tidak pernah menjabat secara resmi, dan ketua pertama yang tercatat adalah Kiai Haji Fakih Usman. Perbedaan antara sumber resmi Muhammadiyah lokal dengan narasi sejarah yang lebih luas ini memperlihatkan bahwa jejak awal Muhammadiyah Surabaya menyisakan keragaman informasi, sebuah fenomena yang kerap ditemui dalam penulisan sejarah pergerakan. Selain struktur formal, Muhammadiyah Surabaya juga menandai kiprahnya dengan membentuk Lembaga Wali 20, sebuah badan penasihat dan pengawas yang terdiri dari 20 tokoh terkemuka yang dianggap mampu memberikan arahan dan legitimasi moral terhadap jalannya organisasi. Cabang ini juga membidani lahirnya gerakan kepanduan Hizbul Wathan, yang menjadi wadah untuk membangun disiplin, keterampilan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda. Di sisi lain, keterlibatan perempuan melalui Aisyah turut memperluas basis sosial organisasi sekaligus memperkuat kegiatan dakwah dan pendidikan. Dalam seluruh dinamika itu, posisi Sangaji sebagai komisaris menempatkannya pada simpul penghubung antara pengurus inti dan gerakan di lapangan. Latar belakangnya sebagai aktivis pergerakan dan intelektual dari Maluku, memberi perspektif luas dalam Muhammadiyah Surabaya, sekaligus menegaskan bagaimana organisasi ini menjadi ruang pertemuan berbagai elemen bangsa yang bersatu dalam cita-cita pembaruan dan kemerdekaan. Pengalaman berorganisasi dan membangun jejaring di Muhammadiyah ini kemudian menjadi fondasi penting bagi langkah Sangaji berikutnya, memperluas pengaruh dan kepemimpinannya dalam ranah pergerakan Islam yang lebih luas, termasuk kiprah strategisnya di Sarekat Islam, yang akan menjadi panggung perjuangan berikutnya.
Fondasi pengalaman organisasi yang diperoleh AM Sangaji di Muhammadiyah Surabaya membuka jalannya ke panggung perjuangan baru di Sarekat Islam. Organisasi yang lahir dari kebutuhan pedagang Muslim pribumi ini kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan gerakan massa terbesar di Hindia Belanda, berpijak pada akar kerakyatan dan berbasis Islam. Perjalanan Sangaji dalam Sarekat Islam sejatinya telah dimulai sejak ia berada di Samarinda pada 1917. Setelah hijrah ke Surabaya pada 1919, ia bekerja sebagai pegawai pengadilan. Dari balik meja persidangan kolonial itu, ia kerap menyaksikan ketidakadilan hukum yang menimpa bangsanya, sebuah pengalaman yang perlahan mengasah kepekaannya. Di tengah situasi tersebut, Sangaji tidak hanya menjadi saksi pasif. Berbekal pengetahuan hukum yang ia kuasai, ia beberapa kali tampil membela rakyat pribumi yang terjerat perkara di pengadilan Hindia Belanda. Langkah-langkah kecil ini kelak membentuk reputasinya sebagai pembela kaum lemah, sebagaimana dicatat oleh Kamil Moni, yang menyoroti kiprahnya sebagai pengacara rakyat di tengah arus ketidakadilan kolonial. Pengalaman semacam itu memperkuat tekadnya untuk mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat. Ia mulai menyalurkan kegelisahan dan kritik melalui tulisan-tulisannya di surat kabar Fajar Asia. Teguran keras dari pihak kolonial tak membuatnya mundur. Justru tekanan itu yang mendorong Sangaji mengambil keputusan besar, melepaskan jabatannya sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda demi jalan perjuangan yang lebih bebas. Sebelum resmi terjun di Sarekat Islam, Sangaji terlebih dahulu aktif dan dipercaya menjabat sebagai komisaris dalam kepengurusan awal Muhammadiyah Cabang Surabaya. Posisi ini menempatkannya di simpul strategis antara pengurus inti dan gerakan di lapangan, sekaligus memantapkan kemampuan organisasinya sebelum akhirnya bergabung dengan Agus Salim dan Hos Cokroaminoto di Sarekat Islam pada 1922. Berbekal pengalaman sebelumnya di Samarinda, integrasinya ke jaringan PSI di Surabaya berjalan lancar. Sejarah awal Sarekat Dagang Islam, SDI, mencatat dua versi riwayat berdirinya. Versi pertama menyebut SDI didirikan oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905 di Surakarta, sebagai upaya pedagang batik Muslim pribumi melindungi kepentingannya dari dominasi pedagang asing, khususnya Tionghoa yang didukung pemerintah kolonial Belanda. Versi lain menekankan peran Raden Mas Tirto Adi Suryo, jurnalis perintis dan tokoh pergerakan awal, yang menginisiasi rapat pertama pada 27 Maret 1909 di Bogor, dan menyebarkan ide kebangkitan melalui media Medan Priai. Transformasi penting terjadi pada 10 September 1912, ketika Hos Cokroaminoto mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam, SI, memperluas basis dukungan dari sekadar pedagang menjadi seluruh umat Islam, sehingga SI berkembang menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda dengan ratusan ribu anggota. Pada 1916, SI membentuk Sentral Sarekat Islam, CSI, sebagai wadah koordinasi cabang-cabang di berbagai daerah. Memasuki dekade 1920-an, perpecahan ideologi melahirkan dua arus, SI Putih yang dipimpin Cokroaminoto dengan basis Islamis, dan SI Merah yang berafiliasi dengan PKI. Pada 1920, organisasi ini berubah menjadi Partai Sarekat Islam, PSI, sempat menggunakan nama Partai Sarekat Islam Hindia Timur, PSIHT, pada 1923, dan akhirnya melalui Kongres Nasional 15 tahun 1929 di Jakarta, nama organisasi ditetapkan menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, menegaskan identitasnya sebagai partai politik Islam yang berakar pada nasionalisme Indonesia. Dalam konteks ini, muncul perdebatan mengenai siapa yang lebih layak disebut pelopor pergerakan nasional, Budi Utomo atau Sarekat Islam. Menurut Politik Hukum Islam, Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia, karya Halimatul Maryani, Azhari Akmal Tarigan, dan Armaya Azmi, Budi Utomo dianggap mewakili priai terdidik Belanda dengan pemahaman sejarah Islam yang minim, sedangkan Sarekat Islam bertumpu pada kekuatan rakyat dan nilai Islam, sehingga pengaruhnya lebih meluas. Tokoh-tokoh SI pun mencerminkan keragaman daerah, mulai dari Haji Samanhudi dan Cokroaminoto dari Jawa, Agus Salim dan Abdul Muiz dari Sumatera Barat, hingga AM Sangaji dari Maluku. Sangaji resmi bergabung dengan Sarekat Islam pada 1922. Motivasi utamanya muncul dari pengalamannya menyaksikan ketidakadilan pemerintah kolonial dan keterlibatannya menulis kritik di Fajar Asia,
yang membuatnya menerima teguran keras, namun tidak melemahkan semangat perjuangannya. Tahun 1923 menjadi salah satu tonggak awal kiprah A.M. Sangaji dalam gelanggang pergerakan nasional. Baru setahun bergabung secara aktif di Sarekat Islam, ia sudah terjun dalam arus besar perlawanan rakyat yang menentang kebijakan kolonial. Momentum ini bukan sekadar episode politik, melainkan ujian pertama yang menempatkan Sangaji di garis depan bersama para pemimpin nasional lain dalam menyuarakan kepentingan Bumiputra. Konteks perjuangan itu lahir dari situasi ekonomi kolonial yang sedang memburuk. Memasuki dekade 1920-an, Hindia Belanda mulai diguncang kesulitan ekonomi setelah berakhirnya masa booming industri gula. Penerimaan negara kolonial menurun drastis, sehingga Gubernur Jenderal Dirk Vogt mengambil langkah penghematan dengan memangkas belanja pemerintah, sekaligus menaikkan berbagai jenis pajak. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah diberlakukannya Inlandse-Verponding, pajak baru atas tanah di kota-kota dan pusat pemukiman besar di Jawa dan Madura. Kebijakan ini langsung menuai penolakan luas. Kaum pergerakan melihatnya sebagai beban tambahan yang mencekik rakyat Bumiputra, yang sejak lama sudah dipikul dengan berbagai pungutan tradisional seperti pajak kepala, kerja desa, hingga kewajiban penjagaan. Beban baru itu bukan saja memberatkan secara ekonomi, tetapi juga dianggap tidak adil karena mengganti sistem lama land rente, pajak tanah berdasarkan hasil panen, yang masih memiliki dasar historis dengan sebuah ketentuan baru yang asing bagi rakyat. Puncak perlawanan terlihat dalam rapat akbar terbuka di Surabaya pada 2 Desember 1923. Pertemuan yang dihadiri sekitar 2.000 orang ini mempertemukan berbagai unsur pergerakan, mulai dari Sentral Sarekat Islam, Sarekat Islam Lokal Surabaya, Organisasi Pasundan, Partai Komunis Indonesia, PKI, hingga kelompok PPPB dan Bekerbon. Dari forum inilah lahir sebuah mosi yang menolak keras diberlakukannya Inlandse-Verponding. Untuk memperkuat sikap itu, Sentral Sarekat Islam menyusun sebuah rekes yang ditujukan kepada pemerintah kolonial. Petisi ini ditandatangani oleh O.S. Cokroaminoto sebagai Voorzitter dan A.M. Sangaji sebagai Tijdelijk Sekretaris. Kehadiran nama Sangaji menandai betapa sejak awal ia terlibat langsung dalam garis depan perlawanan kebijakan kolonial. Isi lengkap rekes tersebut adalah sebagai berikut. Dengan segala hormat, hamba yang bertanda tangan di bawah ini, O.S. Cokroaminoto dan A.M. Sangaji, masing-masing Voorzitter dan Tijdelijk Sekretaris dari Perhimpunan Sentral Sarekat Islam berkedudukan di Surabaya. Dalam hal ini bertindak atas nama dan kepentingan perhimpunan tersebut, mempersembahkan pernyataan sebagai berikut. Bahwa Dagelijks Bestuur Perhimpunan Sentral Sarekat Islam telah menerima permintaan dari satu komite bangsa Bumiputra di Surabaya untuk meminta kepada seluruh perhimpunan lokal Sarekat Islam di Tanah Jawa dan Madura supaya perhimpunan-perhimpunan tersebut mengadakan vergadering rakyat besar di tempat masing-masing dengan maksud akan menetapkan satu mosi sebagaimana tercantum di bawah ini. Mosi. Vergadering rakyat terbuka bertempat di Surabaya diadakan pada hari Ahad tanggal 2 Desember 1923, dihadiri oleh kira-kira 2.000 orang, antara lain wakil-wakil dari perhimpunan-perhimpunan politik, Sentral Sarekat Islam, Lokal Sarekat Islam Surabaya, Pasundan, dan PKI, perhimpunan-perhimpunan PPPB dan Bekerbon, telah menetapkan mosi sebagai berikut. Mendengar uraian tentang adanya pajak baru bernama Inlandse Verponding yang akan dilaksanakan
mulai tanggal 1 Januari 1924 sebagai pengganti pajak land rente di atas tanah-tanah yang terletak dalam kota-kota dan tempat-tempat besar di Tanah Jawa dan Madura. Statbel 1923 nomor 425 dan 427 diubah dengan Statbel 1923 nomor 439, menimbang bahwa sejak zaman purbakala, rakyat Bumi Putra di Tanah Jawa sama sekali tidak mengenal pajak yang sifatnya seperti inlandse verponding yang hendak dilaksanakan ini, bahwa meskipun sejak Tanah Jawa diperintah oleh bangsa asing, rakyat hanya dipungut pajak tanah dengan nama land rente. Tetapi dasar land rente ini bersandar pada riwayat juga. Misalnya, land rente tersebut diperuntukkan mengganti pajak hasil tanah kira-kira 1/5 bagian dari hasilnya per tahun. Menimbang bahwa mengganti land rente dengan inlandse verponding berarti menghilangkan hal lama yang bersandar pada riwayat, diganti dengan hal baru yang sama sekali tidak dikenal oleh rakyat. Menimbang bahwa pergantian adat dan tata cara yang dilakukan kepada rakyat haruslah dilakukan dengan hati-hati, terutama apabila pergantian itu tidak bermaksud menimbulkan pergoncangan dalam hati rakyat. Terlebih, jika ternyata pergantian itu tidak membawa kebaikan, tetapi menimbulkan keberatan bagi rakyat yang harus menanggungnya. Menimbang bahwa meskipun ada dua perkara yang bisa membenarkan adanya inlandse verponding, seperti contoh tanah-tanah Bumi Putra di dalam kota atau tempat-tempat besar, pajaknya harus dinaikkan supaya sepadan dengan tanah-tanah yang ada di tangan bangsa asing di tempat itu juga. Tetapi ada lebih banyak lagi perkara lain yang sama sekali tidak bisa membenarkan pajak baru tersebut. Antara lain, tanah-tanah Bumi Putra yang akan dikenakan pajak inlandse verponding masih jauh sekali belum memiliki keuntungan yang ada pada tanah-tanah eigendams partikulir. Tanah-tanah tersebut masih berkurang harganya, tidak boleh digadaikan dengan hipotek dan lain-lain. Orang-orang Bumi Putra yang bakal dikenakan pajak inlandse verponding pada masa ini masih memikul berbagai beban yang pada umumnya tidak dipikul oleh golongan penduduk yang diwajibkan membayar verponding cara barat seperti pajak kepala, pekerjaan desa, pekerjaan penjaga, dan lain-lain. Tidak pernah terjadi dalam riwayat pajak di atas suatu benda tiba-tiba dinaikkan sampai 1000% atau 2000%, seperti yang terjadi lantaran pergantian pajak land rente dengan inlandse verponding ini. Menimbang bahwa segala alasan dan apapun, walau timbul dari kebutuhan umum yang terbesar sekalipun, tidak bisa membenarkan pergantian land rente dengan inlandse verponding yang akan ditetapkan besarnya menurut asas-asas dalam Statsblad 1923 nomor 425. Menimbang bahwa setiap pemerintah yang bijak harus mempertimbangkan perubahan seperti ini yang bukan saja menimbulkan keberatan lahir yang besar, tetapi juga mempengaruhi aspek batin, adat, dan kebiasaan yang sudah sangat melekat dalam hati rakyat. Menimbang bahwa apalagi dalam zaman serba sulit seperti saat ini, setiap perubahan yang memberatkan rakyat harus dilakukan dengan hati-hati, dengan sebaik-baik kebijakan dan mendapat persetujuan pihak rakyat. Menimbang bahwa jika pajak tanah-tanah Bumi Putra tidak dinaikkan sepadan dengan tanah bangsa asing seperti yang dikehendaki inlandse verponding ordonansi, maka bersama kenaikan pajak itu haruslah dibesarkan juga keuntungan yang ada pada tanah-tanah Bumi Putra tersebut. Bisa dimasukkan gadai hipotek dan lain-lain, dan dihilangkan pula berbagai beban yang ada pada mereka,
seperti pajak kepala, pekerjaan desa, pekerjaan penjaga, dan lain-lain. Menimbang bahwa pada masa ini beban rakyat sudah sangat berat, sehingga apabila pajak baru ini diberlakukan mulai 1 Januari 1924, hal itu pasti akan merusak kehidupan ekonomi mereka dan akhirnya mereka terpaksa menjual tanah atau rumahnya. Memutuskan, memohon sangat kepada pemerintah agar diberlakukannya Inlandschöfverponding ditunda sampai waktunya berubah menjadi baik. Selama itu, pemerintah hendaklah meneliti dengan baik keberatan-keberatan yang tercantum dalam mosi ini, agar jika pajak baru Inlandschöfverponding harus dilaksanakan, jumlahnya dijelaskan sepantasnya dan tidak menimbulkan keberatan yang besar bagi setiap orang yang harus membayarnya. Bahwa sebelumnya, beberapa perhimpunan lokal Sarekat Islam di Tanah Jawa telah mengadakan vergadering yang menetapkan mosi untuk memohon kepada pemerintah agar menurunkan niatnya memberlakukan pajak baru ini. Tetapi pengharapan rakyat ternyata sia-sia. Bahwa niat pemerintah ini telah dilawan oleh segenap golongan Lid Bumiputra dalam persidangan Volksraad, tetapi perlawanan itu ternyata tidak berhasil. Bahwa akhirnya setelah terbit Stadsblad tersebut, Lid Volksraad R. Tumenggung Wiranatakusuma yang ahli dalam urusan pajak Bumiputra dan memahami keberatan rakyat, mengajukan mosi memohon agar diberlakukan Inlandschöfverponding ditangguhkan. Tetapi mosi ini ditolak oleh Volksraad. Maka dengan hal tersebut, sepanjang hamba memahami, keberatan rakyat terhadap pajak baru Inlandschöfverponding sangat berat, sehingga Dagelijksbestuur Sentral Sarekat Islam menimbang tidak perlu menunggu lagi dan mengirimkan permintaan Komite Surabaya agar seluruh perhimpunan lokal Sarekat Islam di Jawa dan Madura mengadakan vergadering rakyat untuk menetapkan mosi tersebut. Bahwa dengan surat ini, hamba nyatakan bahwa Perhimpunan Sentral Sarekat Islam mendukung dan membantu mosi ini sepenuh tenaga. Bahwa menurut pendapat hamba, jika pemerintah di Hindia berasas memerintah, membuat undang-undang dan menetapkan kewajiban harus mengindahkan pengharapan dan permintaan rakyat, maka hal ini seharusnya menjadi alasan cukup bagi pemerintah untuk menuruti mosi tersebut. Sebaliknya, jika pengharapan rakyat tidak diindahkan, maka sepenuhnya pemerintah sendiri yang bertanggung jawab atas segala kesusahan dan penderitaan rakyat akibat pajak baru yang sangat berat ini. Dengan mempersembahkan pendapat dan permohonan ini, Dagelijksbestuur Sentral Sarekat Islam merasa telah melaksanakan kewajibannya sepenuhnya dan terlepas dari tanggung jawab selanjutnya. Hamba yang bertanda tangan W.G. O.S. Cokro Aminoto, W.G. A.M. Sangaji. Rekest yang ditutup dengan tanda tangan Cokro Aminoto dan Sangaji ini bukan sekadar dokumen politik, melainkan bukti konkret perlawanan rakyat yang diformalkan dalam bahasa hukum. Ia menandai satu babak penting dalam keterlibatan langsung A.M. Sangaji dalam perlawanan terbuka terhadap otoritarianisme kolonial. Di mata pers pergerakan, seperti yang dilaporkan Surat Kabar Neraca pada 5 Januari 1924, langkah ini menjadikan Sangaji prototipe pejuang bangsa, berani, tegas, dan konsisten membela kepentingan rakyat kecil. Dengan demikian, peristiwa Rekest Inlandschöfverponding dapat dipandang sebagai salah satu tonggak awal yang memperlihatkan karakter ideologis Sangaji, melawan dengan gagasan, dengan organisasi, dan dengan keberanian moral. Setelah meneguhkan diri sebagai suara perlawanan terhadap kebijakan kolonial,
AM Sangaji segera berhadapan dengan tantangan yang tak kalah besar, derasnya arus ideologi komunisme yang mulai merambah Hindia Belanda. Sejak awal, ia dikenal sebagai pemimpin Islam yang teguh, visioner, dan konsisten dalam memperjuangkan pendidikan, musyawarah, dan kesejahteraan umat sebagai fondasi perjuangan melawan kolonialisme. Meski beberapa tokoh yang ia kenal, bahkan sebagian muridnya sendiri, kemudian berafiliasi dengan PKI atau terpengaruh ideologi komunis, Sangaji tidak pernah tertarik atau terlibat dalam komunisme. Menurut Anwar Haryono dalam Perjalanan Politik Bangsa, menoleh ke belakang menatap masa depan, para pemimpin berjiwa Islam seperti Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan AM Sangaji tetap menolak komunisme, meski ideologi ini mulai menyebar luas di Hindia Belanda. Sejak 1913 hingga 1914, Hindia Belanda mulai dirambah oleh paham komunisme yang terorganisir ketika aktivis sosialis Belanda, Henk Snevely, memasuki arena politik dan mendirikan organisasi sosial demokrat yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, PKI. Snevely menanamkan paham Marxisme komunisme melalui organisasi buruh, dan merambah Sarekat Islam, SI, organisasi massa Islam terbesar saat itu, untuk menyebarkan ideologi kiri. Beberapa tokoh kemudian tertarik dengan komunisme, di antaranya Semaun, Alimin, Darsono, Muhammad Misbah, dan Tan Malaka. Semaun dikenal gigih memperjuangkan hak-hak buruh dan rakyat kecil lewat jalur sosialisme. Misbah, yang dijuluki Haji Merah, berusaha menyebarkan gagasan itu di tengah komunitas Islam. Tan Malaka sendiri, yang kelak dijuluki Bapak Republik Indonesia, bukanlah anggota Sarekat Islam Merah, namun memiliki kedekatan ideologis dengan faksi tersebut. Ia berperan aktif dalam Partai Komunis Indonesia, PKI, bahkan sempat memimpin partai itu sebelum kemudian berkiprah sebagai tokoh pergerakan internasional dan nasional. Dalam perkembangannya, setelah tahun 1921, konflik internal dalam SI memuncak karena keberadaan unsur kiri. Semaun, Alimin, dan Darsono mendorong agenda sosialisme komunis, yang memicu perpecahan Sarekat Islam menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah berhaluan kiri, menekankan mobilisasi kelas, konfrontasi buruh tani, dan pemisahan agama dari politik, sedangkan SI Putih, dipimpin Hos Cokro Aminoto, menekankan pendidikan, musyawarah, dan pengembangan masyarakat berbasis agama. Dalam konteks ini, AM Sangaji menegaskan posisinya sebagai tokoh Islam yang menolak ideologi kelas dan komunisme, meski beberapa muridnya atau tokoh yang dekat dengannya memilih jalan lain. Sangaji melihat metode perjuangan kaum komunis, pertentangan kelas dan konfrontasi, sangat berbeda dengan strategi umat Islam, yang ia yakini efektif melalui musyawarah, pendidikan, dakwah, dan organisasi komunitas. Keputusan Kongres SI 1921, yang menolak keanggotaan ganda menjadi titik penting yang menegaskan bahwa Sangaji dan tokoh Islam lainnya tetap menjaga arah gerakan berbasis agama dan komunitas. Keteguhan ini menegaskan peran AM Sangaji sebagai pemimpin yang menavigasi Hindia Belanda di tengah gelombang ideologi global yang berbeda-beda, menjaga nilai-nilai Islam sebagai fondasi perjuangan nasional, dan tetap mengedepankan strategi yang membangun persatuan umat tanpa memecah belah. Landasan ini kemudian menjadi pijakan bagi langkah-langkahnya dalam memperluas pendidikan dan aktivitas PSI di berbagai daerah, yang kelak menuntunnya ke partisipasi dalam kongres-kongres strategis di Sulawesi. Berdasarkan pengalaman dan prinsip yang ia pegang, salah satu momen penting dalam kiprah AM Sangaji adalah keikutsertaannya dalam Kongres Nasional Provinsi Sulawesi, yang diselenggarakan di Manado pada 10 hingga 15 Agustus 1923. Kongres ini merupakan kongres wilayah yang mempertemukan cabang-cabang Sarekat Islam se-Sulawesi. Namun, bagi Sangaji, forum ini menjadi ajang strategis untuk memperluas pengaruh PSI di kawasan timur, sekaligus meneguhkan keyakinannya bahwa pendidikan adalah senjata utama melawan kolonialisme. Kongres dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, AM Sangaji, dan Aruji Kartawinata, serta turut dihadiri oleh Hadja Umar Said Cokro Aminoto selaku Ketua Wanita PSI Pusat.
Peserta kongres datang dari berbagai golongan masyarakat di Minahasa dan sekitarnya, sementara Sarekat Islam Bolang Mongondo mengirimkan 5 utusan, Pudul Imban, Mustafa Mokobombang, T. Dilapanga, Unta Mokodongan, dan Dapo Londa sebagai pembantu. Dalam forum ini, A.M. Sangaji menegaskan posisinya sebagai orator dan organisator ulung. Ia menekankan pentingnya memperluas basis perjuangan melalui jalur pendidikan dan ekonomi. Kongres menghasilkan 2 keputusan pokok, salah satunya adalah tekad untuk memajukan pendidikan di Bolang Mongondo. Menindaklanjuti keputusan Kongres, pada 1925, pengurus SI Bolang Mongondo mengadakan rapat umum di Desa Molinowu untuk membahas rencana pendirian sekolah. Mandat diberikan kepada Adampe Dolot untuk mengurus izin pendirian sekolah, namun ditolak oleh Residen Manado dengan alasan hak pendidikan hanya milik Nederlands Zendeling Genootschap, NZG. Tidak menyerah, dengan biaya SI, Dolot berangkat ke Yogyakarta menemui Hos Cokro Aminoto dan RM Suryo Pranoto. Atas saran mereka, ia melanjutkan perjalanan ke Batavia untuk menemui Gubernur Jenderal. Dari sana, Dolot mendapat arahan bahwa sekolah pemerintah memang dilarang, tetapi SI diperbolehkan mendirikan sekolah swasta, seperti Taman Siswa atau Adi Dharma Yogyakarta. Berbekal arahan itu, Dolot bersama AP Mokoginta mengurus izin resmi ke Departemen van Onderwijs en Eredienst. Sekembalinya ke Bolang Mongondo, ia melaporkan bahwa izin telah diberikan. Raja setempat pun tidak lagi keberatan. Maka, pada 1926, berdirilah Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah, BPPI HIS 5 tahun, di Desa Molinowu sebagai sekolah Islamiyah pertama milik SI. Guru-gurunya antara lain Lasarudetu, B. Imban, L. Imam, dan B. Hayat. Dengan berdirinya BPPI, Bolang Mongondo memiliki 2 kekuatan pendidikan yang berjalan berdampingan, Zending di bawah NZG, dan Sekolah Islamiyah di bawah Sarekat Islam. Dari sinilah terlihat jelas bahwa keputusan Kongres Manado 1923 bukan sekadar forum seremonial, melainkan menjadi fondasi nyata gerakan pendidikan rakyat di Sulawesi Utara. Bagi A.M. Sangaji, peristiwa ini menunjukkan bahwa jalur pendidikan adalah bentuk perlawanan strategis terhadap kolonialisme. Dengan sekolah-sekolah Islamiyah, rakyat tidak hanya diajarkan baca tulis, tetapi juga disemai kesadaran kebangsaan yang kelak menjadi modal penting dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Namun perjuangan Sangaji tidak berhenti di jalur pendidikan semata. Pada saat yang sama, ia juga terlibat dalam organisasi lain yang memperluas cakrawala perjuangannya, Sarekat Ambon.